Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana sistem hukuman yang diatur dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat mempengaruhi sikap pengguna internet terhadap ekspresi pendapat mereka secara daring. Perlu diketahui, pada Undang-Undang ITE Jilid 2 ini ada beberapa pasal yang direvisi, yaitu antara lain pada pasal 27 ayat 3 yang mengatur pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui informasi elektronik dan dokumen elektronik. Kemudian pada Undang-Undang ITE Jilid 2 menambahkan pada pasal 27 A dan 27B yang mengatur tentang penyerangan kehormatan atau nama baik dan ancaman pencemaran. Pasal ini menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud supaya diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik dapat dihukum dengan ancaman penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 400 juta rupiah. Kemudian ada juga Undang-Undang ITE Jilid 2 yang juga menambahkan aturan terkait larangan menyebarkan berita bohong atau hoaks yang dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Pada pasal 28 ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dari poin-poin di atas dapat kita simpulkan bahwa revisi Undang-Undang ITE Jilid 2 ini memiliki potensi dampak positif maupun negatif terhadap kebebasan berbicara di internet. Di satu sisi, revisi Undang-Undang ITE Jilid 2 ini dapat melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi seperti ujaran kebencian, hoaks, pemerasan, dan pengancaman. Tapi di sisi lain juga, revisi Undang-Undang ITE Jilid 2 ini juga dapat menimbulkan tantangan dalam menentukan batas antara penyerangan kehormatan atau nama baik dan kritik konstruktif, serta membedakan antara berita bohong dan berita yang tidak disukai oleh pihak tertentu. Jadi oleh karena itu, sikap kita sebagai pengguna internet terhadap ekspresi pendapat mereka secara daring mungkin akan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesadaran hukum, etika komunikasi, kepentingan publik, dan hak asasi manusia. Pengguna internet perlu berhati-hati dalam menyampaikan pendapat mereka secara daring, serta memastikan bahwa pendapat mereka didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar hak orang lain. Pengguna internet juga perlu kritis dalam menerima informasi yang beredar di internet, serta melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap sumber dan kebenaran informasi tersebut. Dengan demikian, pengguna internet dapat menjaga kebebasan berbicara mereka secara daring tanpa harus takut dengan ancaman hukum yang ada. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat alternatif kebijakan atau pendekatan hukum yang dapat menjamin keamanan cyber tanpa harus membawa implikasi yang signifikan terhadap kebebasan pendapat online?
ada satu pendekatan hukum yang dapat menyeimbangkan antara keamanan cyber dan kebebasan pendapat online, yaitu adalah hukum perdata cyber. Hukum perdata cyber adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang terlibat di dalam transaksi atau aktivitas cyber, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hukum perdata cyber dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan cyber yang melanggar hak atau kewajiban hukum seperti pencurian data, penipuan, pencemaran nama baik, pelanggaran hak cipta, dan lain-lain. Hukum perdata cyber juga dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa cyber yang lebih efektif, efisien, dan fleksibel. Dapat dibandingkan dengan proses peradilan pidana yang lebih rumit. Hukum perdata cyber dapat menerapkan metode alternatif dispute resolution seperti negosiasi, mediasi, arbitrasi, atau konsiliasi yang dapat dilakukan secara online melalui video conferencing dan audio conferencing. Dengan demikian, hukum perdata cyber dapat menghasilkan win-to-win solution bagi setiap pihak yang terlibat tanpa mengorbankan hak dan kebebasan mereka. Namun hukum perdata cyber ini juga memiliki tantangan dan hambatan yang dapat penerapannya, seperti ketiadaan atau ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan, kesulitan dalam yurisdiksi hukum yang berlaku dan bukti-bukti hukum, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka di ranah cyber. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengembangkan dan mengimplementasikan hukum perdata cyber yang berbasis hak asasi manusia dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi.